Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Sebelumnya jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini untuk menambah wawasan kita semua. Perkenalkan, nama saya Andika Putra Pratama dengan NPM 020424111140 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hairun Kota Ternate. Di sini saya akan membawakan materi pengantar akuntansi, yaitu pentingnya memahami arus kas dalam bisnis. Tapi sebelum itu, saat ini saya berada di tempat bersejarah Kota Ternate, yaitu Benteng Toloko. Benteng ini terletak di Kelurahan Dufa-Dufa dan mulai dibangun pada tahun 1522 Masehi oleh Portugis. Nama Benteng Toloko ini memiliki beberapa asal-usul nama. Nama tersebut mungkin berasal dari bahasa lokal Ternate yang berarti kubu atau benteng. Selain itu, ada teori yang menyatakan bahwa nama Toluco merupakan modifikasi dari nama Santos Lucas yang dibangun oleh Portugis pada abad ke-16. Setelah dikuasai oleh Belanda, benteng tersebut berganti nama menjadi Benteng Hollandia. Kemudian berubah menjadi Toluco setelah kemerdekaan Indonesia. Pembangunan Benteng Toluco oleh Portugis pada awalnya bertujuan sebagai pusat pertahanan dan penyimpanan rempah-rempah. Benteng ini kemudian menjadi simbol perlawanan Sultan Babula melawan Portugis dan kolonialisme Belanda. Benteng ini terletak di lokasi yang sangat strategis karena sangat dekat dengan perairan, berada di dekat bukit yang cukup tinggi sehingga memungkinkan pengawasan terhadap pergerakan yang terjadi di istana kerajaan Ternate. Namun setelah adanya perlawanan masyarakat Ternate di bawah pimpinan Sultan Babula, kekuasaan Portugis berakhir pada tahun 1577. Sejak saat itu, Benteng Santo Lucas dikuasai kerajaan Ternate sehingga Belanda datang merebut benteng tersebut dan mengganti namanya menjadi Benteng Hollandia. Setelah memahami sejarah Benteng Toluco, mari kita lanjutkan ke teori pentingnya, yaitu memahami arus kas dalam berbisnis. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu pengertian arus kas. Arus kas atau cash flow adalah laporan keuangan yang mencatat aliran uang tunai yang masuk, cash inflow, dan yang keluar, cash outflow, dari suatu perusahaan selama satu periode tertentu. Laporan ini memberikan gambaran tentang likuiditas perusahaan, yaitu kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dan mendonasi operasionalnya. Ada juga ciri utama arus kas. Yang pertama, kas masuk. Yang dimaksud kas masuk yaitu sumber dana dari aktivitas operasional, investasi, atau pendanaan, seperti penerimaan dari penjualan bunga atau pinjaman. Lalu yang ketiga, kas keluar. Pengeluaran untuk operasional, pembelian aset, pembayaran utang, atau dividen. Dan tujuan dari laporan arus kas itu untuk memberikan informasi tentang sumber dan penggunaan kas, menilai kemampuan perusahaan, membayar utang atau dividen, dan membantu dalam pengambilan keputusan strategi seperti investasi atau pendanaan. Arus kas berbeda dari laba. Jika laba menunjukkan profitabilitas, arus kas lebih menekankan pada likuiditas dan kelancaran keuangan perusahaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan komponen arus kas. Yang pertama, arus kas dari aktivitas operasi atau operating activity. Yang dimaksud yaitu mencerminkan aliran kas masuk dan keluar yang terkait langsung dengan operasi bisnis utama perusahaan. Ini adalah bagian penting dari laporan arus kas karena menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan kas dari aktivitas inti. Contoh, penerima dari pelanggan dan pembayaran atau pemasok atau gaji. Yang kedua, arus kas. Arus kas dari aktivitas investasi atau investasi activity. Mencerminkan aliran kas masuk dan keluar yang berkaitan dengan aktivitas investasi jangka panjang dan perusahaan. Aktivitas ini biasanya melibatkan pembelian atau penjualan aset tetap, investasi di perusahaan lain, dan pendapatan dari investasi. Contohnya, pembelian atau perolehan aset tetap dan penjualan investasi atau aset. Lalu, ada juga arus kas dari aktivitas pendalaman atau financial activity
yang mencerminkan aliran kas masuk dan keluar yang terkait dengan pembiayaan modal perusahaan. Aktivitas ini melibatkan transaksi dengan investor atau kreditor yang mempengaruhi ekuitas dan kewajiban jangka panjang. Contohnya, penerimaan dari penerbitan saham dan pembayaran utang atau dividen. Lalu bagaimana cara membuat laporan arus kas? Ada dua metode yang saya akan paparkan. Yang pertama, metode langsung atau direct method. Catatan penerimaan atau pengeluaran kas dari operasi investasi pendanaan. Jumlahkan untuk mendapatkan total arus kas. Lebih jelasnya, menyusun laporan langsung dari arus kas masuk dan keluar. Lalu metode yang kedua yaitu metode tidak langsung atau indirect metode. Seperti memulai dari laba bersih, menambahkan penyesuaian non-kas dan perubahan aset atau kewajiban lancar. Tambahkan arus kas dari investasi dan pindahkan. Lebih jelasnya menggunakan data laporan laba rugi dari perubahan neraca. Ada juga 5 tips untuk membuat laporan arus kas. Yang pertama, pahami format laporan arus kas. Ketahui struktur laporan, aktivitas operasi, operasional, dan pendanaan agar kita memahami bagaimana perusahaan mengelola dan menghasilkan kas. Selanjutnya, pilih metode yang sesuai. Ada metode langsung dan tidak langsung. Dan tips yang kedua, kumpulkan data yang diperlukan, seperti gunakan laporan laba rugi, neraca, dan data transaksi keuangan untuk menjamin akurasi laporan, memastikan kelengkapan transaksi, dan mempermudah analisis kas, memenuhi standar akuntansi, serta membantu keputusan bisnis. Pastikan data yang masuk dan keluar sudah tercatat dengan akurat. Yang ketiga, gunakan metode yang tepat, serta data penerima modal baru atau pembayaran dividen dalam pendanaan. Dengan mengikuti tips ini, laporan arus kas yang akurat dan informatif dapat membantu bisnis memahami kondisi keuangan yang membuat keputusan yang lebih baik. Lalu yang terakhir, yang kelima, perhatikan aktivitas investasi dan pendanaan. Catat semua transaksi pembelian atau penjualan aset dalam investasi. Sertakan data penerima modal baru atau pembayaran dividen dalam pendanaan. Dengan mengikuti tips ini, laporan arus kas yang akurat dan informasi dapat membantu bisnis memahami kondisi keuangan dan membuat keputusan yang lebih baik. Baik, kesimpulan dari materi ini yaitu arus kas adalah laporan keuangan yang mencatat aliran masuk dan keluar uang tunai. Mencerminkan likuiditas perusahaan, laporan ini terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama, aktivitas operasional, kas dari aktivitas utama bisnis, dan yang kedua, aktivitas investasi, kas dari pembelian penjualan aset, dan yang ketiga, aktivitas pendanaan, kas dari aktivitas pembiayaan. Laporan arus kas dapat disusun dengan metode langsung atau tidak langsung, dan penting untuk menilai kesehatan keuangan, kemampuan membayar kewajiban, serta membantu mengambil keputusan strategis perusahaan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini untuk menambah wawasan kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Adalah jangan pernah. Jadi kan sebelumnya jangan lupa subscribe, lupa komen, lupa komen.